Oke, kembali lagi bersama saya Sanjay. Saya di sini kedatangan dua tamu spesial, yaitu ada Kang Jul dan Kang Omboy. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik. Oke, di pembahasan kali ini kita akan ngobrol santai saja. Saya di sini akan bertanya kepada kedua bintang tamu saya, yaitu Kang Jul dan Kang Omboy. Bagaimana pendapat kalian tentang bulan Ramadan tahun ini, Kang Jul? Menurut saya pribadi bulan Ramadan ini masih terisi. Seperti yang kita lihat di masjid-masjid, di setiap malam masih banyak yang sholat tadarus. Walaupun masjid kadang sepi di saat sholat tarawih, ya tidak apa-apa, yang penting kegiatan agama masih berjalan dengan baik dan lancar. Cuman kekurangannya kita nggak pernah mendengar lagi suara petasan atau suara orang-orang yang ngebangunin sahur itu. Kadang-kadang sehari ada, kadang-kadang nggak ada lagi. Ya mungkin pengaruh dari dampak social distancing juga kita seperti ini, ya diam di rumah sih tidak apa-apa, yang penting ada kegiatan positif, kegiatan peribadahan di rumah terus berjalan seperti biasanya. Walaupun memang kita diwajibkan juga untuk sholat berjamaah di masjid, ya khususnya untuk para lelaki, besok kan hari Jumat tuh, ya maupun itu jaga jarak atau tidak itu kita wajib sholat Jumat ya. Walaupun sekarang musim wabah dan saat pandemi seperti ini, ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Kesehatan kembalikan lagi, segala sesuatu, jodoh, maut dan mati itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting itu kita jangan menyerah atau berdiam diri saja dalam mengambil tindakan, apalagi kan ini urusannya tentang ibadah ya. Ya pokoknya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri, jalankan yang wajib, tetap waspada dan tetap jaga kesehatan selama di bulan Ramadan dan untuk kedepannya. Oke, itu pendapat dari Kang Jul. Bagaimana pendapat dari Kang Omboy sendiri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya bulan puasa sekarang ya sama aja ya sama bulan puasa yang udah tahun-tahun kemarin ya. Mungkin bedanya di sini kita lagi kedatangan tamu gitu ya. Tamu tidak diundang. Nah, itu wabah COVID-19 ya. Ya, mungkin bedanya puasa tahun ini kita harus jaga jarak gitu kan. Bepergian juga dibatasi. Kalau tidak ada kepentingan sama sekali ya mending nggak usah gitu ya. Itu doang sih. Ya mungkin intinya jaga jarak, social distancing gitu ya. Dan bedanya tahun hari ini benar tuh kata Bang Jo, nggak ada suara petasan ataupun suara bedilodong ya kayak kita dulu masih kecil kan rame kan bedilodong. Nah itu ya mungkin bedanya itu doang. Ya mungkin juga anak-anak zaman sekarang tuh fokus ke headset ya. Oh headset, bukan headset maksudnya. Gadget ya. sorry. Ini headset. Iya. sorry bung. Jadi ya mungkin fokus bermain HP, game apa dan lain-lain gitu. Jadi ya kurang membaur juga ya, jadi sosialnya kurang gitu aja menurut saya. Oke, itu pendapat tentang bintang tamu saya. Sekarang kita membahas keluar dari yang pembicara yang pertama ya. Sekarang saya akan menanya nih kepada dua bintang tamu saya nih. Kan dua-duanya belum menikah ya. Bagaimana pendapat kalian, usia berapa sih yang ideal untuk menikah itu? Kang Omboy dulu coba. Usia yang matang untuk menikah ya bagi cowok ya menurut saya pribadi nggak ada ukuran untuk usia buat nikah gitu ya. Yang mungkin kalau kita udah mapan, salah satunya mapan, udah siap batin sama pikiran juga ya ayo kita nikah gitu. Intinya juga niatin buat ibadah gitu kan, buat ibadah ya itu aja lah. Saya kalau ngebahas nikah Gak beres-beres. iya bener mumet nih otak kalau ngebahas soal nikah. Maaf ya, Pengalaman pribadi. kalau pengalaman pribadi oke, nanti kita lanjut pertanyaan yang lain.
Oke, bagaimana pendapat Kang Jul? Ya, saya sih sebenarnya sependapat sama Kang Umbuy juga ya. Kalau menikah itu kan asal kita ada kesiapan mental, jiwa raga, ya mapan sih itu penting itu ya. Ya kan kita mau bertanggung jawab gimana kita menafkahi anak orang atau istri kita yang bakal jadi istri kita itu gimana. Tapi yang terpenting itu kesiapan. Kalau udah ada kesiapan dan emang hati kita udah yakin, Allah juga kan nggak bakal mungkin itu kan kasih kesusahan gitu. Apalagi kan kita sekarang kalau tangan kita sama kaki kita mau bergerak, pintu rezeki itu ada di mana-mana kan ya. Jadi kata orang, mau ngapain lu nikah? Kerja aja belum jelas gini lu. Tapi yang penting kan asal kita ada kemauan, pintu rezeki kerjaan pasti ada di mana-mana gitu ya. Ya jangan takut kalau soal menafkahi, apalagi niat kita udah ibadah, pasti pintu rezeki itu terbuka. Ya kalau bisa sih usia 25 tahun menurut saya pribadi. Tapi kalau misalnya di bawah 25 tahun itu udah siap, ya apa salahnya gitu. Apalagi kan niat kita baik untuk ibadah. Ya menurut saya sih seperti itu. Oke ya, itu pendapat tentang usia ideal menikah dari kedua bintang tamu saya. Kita lanjut lagi. Bagaimana sih setelah perbedaan sesudah sekolah dan sebelum sekolah itu, apa sih yang berbeda dari menurut pendapat kalian berdua? Apa yang berbeda dari setelah kita masih sekolah dan sesudah kita lulus sekolah? Ya mungkin kalau sebelum sekolah kan kita yang nggak kepikiran gimana itu susahnya cari uang atau gimana, harus bertanggung jawab. Jangan jauh-jauh ke orang lain, ke diri sendiri dulu aja ya. Bertanggung jawab itu gimana sih? Ngebawa diri kita ke arah mana? Apakah kita seusai lulus sekolah mau melanjutkan pendidikan lagi? Atau ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, atau yang melanjutkan kerja, pesantren dan sebagainya lah misalnya. Intinya semasa sekolah itu kita pikiran masih bebas. Segala sesuatu belum terpikirkan, meskipun ada sedikit yang terpikirkan, cuman kita belum tahu apakah tanggung jawab yang di depan itu seperti apa. Jadi intinya semasa sekolah masih bebas, intinya gitu ya. Meskipun ada beban, ya beban paling ya keinginan tersendiri gitu, kayak misalnya kita keuangan atau apa, orang tua kita ngasih jajan kurang, atau dalam pergaulan paling problemnya di sekitar situ-situ aja, antara lingkungan dan kebutuhan kita sendiri. Tapi kalau udah lulus sekolah ya itu sih beda lagi. Kemana kita, mau jadi apa kita, itu semua ada di diri kita sendiri. Intinya tanggung jawab ada di diri kita sendiri setelah kita lulus dari pendidikan gitu aja. Menurut Kang Omboy gimana perbedaannya? Kalau menurut pribadi saya sendiri, perbedaan waktu sekolah sama udah lulus gitu ya. Perbedaannya sih cuman di gimana ya? Cuman di batas main apa gimana? Pikiran kita juga ngaruh gitu kan. Kalau lagi sekolah kan nggak terlalu mikirin apa aja gitu. Yang penting kita kumpul, sekolah, ngopi. Nah itu dikasih uang jajan 10.000 per hari juga ya kita cabut aja sekolah kan. Penting kita kumpul sama teman di sekolah gitu kan, main bareng, happy bareng, nggak ada pikiran apa-apa gitu, yang penting sekolah. Nah itu dia. Kalau udah lulus, ya pribadi saya udah lulus langsung kerja kan. Kerja itu gimana ya? Ya mungkin menghasilkan uang juga, di sisi lain juga capek pikiran sih pasti ya. Mungkin gue harus ngumpulin uang buat nikah atau buat apa-apalah ya, kebutuhan sehari-hari juga ya gitu. Itu bener, beda banget waktu sekolah sama udah lulus. Mungkin beda sama anak-anak yang lain udah lulus SMA atau SMK ya, mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu kuliah apa gimana kan. Ya masing-masing punya pilihan itu ya, pilihan punya prinsip, bukan prinsip sih, jadi punya penilaian masing-masing. Nah gitu ya. Kalau pribadi gue sendiri ya beda banget lah waktu sekolah sama udah lulus sekolah, beda banget lah. Pikiran nggak bebas kalau lagi kerja gitu kan. Ya mungkin itu doang sih menurut gue sendiri gitu. Kita masih menyangkut sekolah nih ya. Mungkin ini pertanyaan agak sedikit nyeleneh sih ya. Saya mau tahu nih dari bintang tamu saya nih,
Jujur ya. Iya, jujur-jujuran ya. Iya, buka-bukaan. Kita ngobrol santai aja. Ya, ini nih. Pacar pertama siapa itu? Dan cinta pertama itu bagaimana sih rasanya? Ini Kang Omboy coba bagaimana? Coba bisa ceritakan tentang cinta pertamanya. Cinta pertama ya, aduh bingung cinta. Bingung bang, kalau cinta pertama lupa waktu saya pertama pacaran ya. SD. Iya bener bang SD. Gila, SD udah pacaran, anjir. Ya bukan cinta beneran sih ya, sekedar cinta monyet gitu kan. Iya. Surat menyurat gitu kan, belum ada apa ya belum ada. Kita masih surat menyurat dan suratnya juga kita sampein tuh dititipin ke teman gitu, nggak langsung gua kasih ke orangnya, enggak lah. Pacar pertama tuh SD gua ngalamin. Ceritanya gua tuh suka tuh sama cewek kan, salah satunya kan. Siapa namanya? Ya inisialnya Dewi lah kan, inisialnya Dewi. Oh, Dewi ya. Inisialnya Dewi kan. Inisialnya Dewi. Kan intern kan. Dewi lu kenal lu. Jangan bang, ntar malu dia bang. Dewi ya, gua suka sama dia tuh orangnya baik kan. Satu baik, dua dia pendiam, nggak caper gitu kan sama cowok-cowok lain kan. Meskipun gua masih umur berapa tahun ya kalau SD ya? Kalau SD sih kisarannya 10-an. 10 ya? Iyalah sekitar segitulah. Gua udah punya rasa tuh sama orang, aneh gitu kan. Ya mungkin gua fuckboy apa gimana gua nggak ngerti kan. Masih kecil udah kenal cinta. Belum zaman fuckboy. Iya belum zaman. Apa dulu tuh? Gak tahu tuh ya. Gua udah kecil juga punya perasaan tuh sama cewek tuh. Gue liatin kan satu bangku juga, enggak satu bangku sih, gimana ya? Satu angkatan. Dia bukan dia, gua suka sama dia tuh gimana ya? Satu baik, dua pendiam, tiga ya emang dia cewek, makanya gua naksir kan? Wajar kan lu? Beda sama dia ya? Enggak lah. Masa jeruk makan jeruk? Ceritanya gua pengen nyampein perasaan gua lewat surat kan. Gua tulis surat tek. Gua kasih ke teman gua, "Bro, ini kasihin si Dewi gitu kan." Ya udah ntar gua kata teman gua nih, "Ya ntar gua kasihin ke si Dewi." Oke, ya udah gua tunggu kabar besoknya lagi kan. Gua tunggu kabar besoknya lagi. Nah, gua pas main sore di deketan sekitaran rumah kan. Gua kaget, Bro. Kaget gimana? Itu emaknya si Dewi tuh datang ke gua. Marah-marah. kenapa tuh? Marah-marah, gua kaget kan. Loh kok nih emaknya Dewi marah-marah gitu kan. Gua masih kecil gua dulu. Ya gua dimarahin gitulah. Emaknya ya lu masih kecil, gua masih kecil gitu. Enggak boleh pacaran, harus fokus dulu sekolah kan. Lah kok nyampenya ke emaknya, gua kan bingung kan. Itu tahu dari siapa rumahnya bisa tahu gitu? Nggak tahu, gue selidikin besok harinya kan, masuk sekolah gue selidikin besoknya, gue tanya teman gue kan, "Hey bro, kok ini bukannya surat, kok emaknya Dewi tahu gue ngirim surat ke Dewi gitu kan?" Lah dia bilang gini sama teman gue udah anterin tuh surat tapi nggak ada siapa-siapa di rumahnya. Ya mungkin gimana nggak tahu, emaknya yang ngambil kan. Dan yang bikin gua kaget tuh di dalam suratnya tuh ada uang 1.000, gue inget 1.000, benar 1.000, masih ingat gua 1.000. Buat apa itu 1.000? Gak tahu teman gua tuh niatnya apa kan, pokoknya ambiar lah gua. Ya udah gua mutusin nggak pacaran dulu di situ ya, karena gue emang benar sih emang harus fokus belajar dulu gitu. Ya mungkin pacar pertama gue ya bukan pacar sih, cinta pertama gue Dewi, inisial Dewi itu Dewi. Tapi itu cuma gara-gara uang 1.000 jadi gitu. Jadi marah-marah emaknya gitu. Iya, jadi marah-marah ke gue, jadi kan ya malu kayak juga. kasih sumbangan gitu ya. Iya, pokoknya uang cip lah bener aku. Parah tuh teman gue, aduh. Udah itu doang sih menurut gue, Dewi aja. Oke, kalau cinta pertama Kang Jul siapa? Boleh diceritakan? Waduh berat nih, panjang nih, gak bakal beres nih apa subuh. Singkat aja ya.
Mungkin kalau cinta pertama ada, cuman kesan itu yang lebih berat sama LDRan juga. LDRan. Itu dari Cianjur. Saya itu 5 tahun pacaran sama dia. Cuman inisialnya ya Ica aja dah. Saya itu bela-belain waktu itu punya uang 50.000. Itu pas masih SD, SMP apa SMA itu? Itu kira-kira tahun 2010 awal SMA sih. SMA. Emang cinta pertama, ya cinta pertama. Ada waktu SD, cuman sama saya bukan dianggap cinta pertama kan. Yang penting kesan itu bisa jadi cinta pertama kan, walaupun bukan orang pertama gitu. Waktu itu saya nekat ke Sukabumi, bawa uang 50.000 tuh. Cuman saya waktu itu sama teman saya ditipu sama tukang ojek tuh. Gara-gara saya nggak tahu, awam, saya nekat bawa uang 50.000, cuman dibawa puter-puteran di kota Sukabumi doang, langsung ditagih ongkos 50.000. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi di situ. Jalan kaki dari Sukabumi ke Cianjur Selatan itu Cilaku, daerah Cilaku. Ya, dia itu sampai nangis-nangis nelponin saya, bapaknya sampai nyari saya tapi saya nggak ketemu. Saya sampai minum-minum air keran lah, bela-belain demi cinta. Oh ya, demi cinta, pengen bertemu. Itu belum ketemu. Kita itu boy cuman ketemu itu baru lewat suara sama foto handphone doang tuh waktu itu. Belum musim Android sih, masih musim ini apa tuh? MMS itu yang kirim-kirim gambar. Oh iya, MMS. Nah, itu pada ngalamin kan zaman-zaman itu. HP Nokia yang Sonic kayak gitulah. Ya jadi brand ya, jadi promosi brand ya. Nah, pokoknya kita, tapi alhamdulillahnya kan ya pertolongan dari Allah dari mana aja kan ya. Walaupun kita emang niat, ya kan bukan halal itu nemuin orang pacaran kan nggak boleh kan sebenarnya. Niatnya silaturahmi. Cuman waktu itu kebetulan ada yang orang mabuk itu nggak tiba-tiba tuh daerah Cilaku itu manggil, bang, kenapa? Dari tadi saya lihat bolak-balik mulu, ini bang, saya nggak punya ongkos. Saya bilangnya ditipu sama kenaik bis, diambil uangnya. Oh siapa tuh? Nanti gua temuin biar gua hajar tuh orang. Jadi kan preman kan, wajar ngomong gitu. Cuman dari mabuk, cuman diantarin sama dia sampai terminal Sukabumi itu dikasih uang 20.000. Bisa balik lagi sampai Curug ya. Pertolongan Allah dari mana aja kan. Ada yang ngasih gorengan. Intinya masih gara-gara saya itu udah baca Yasin 3 kali. Pas nemu masjid itu pasti minumin air keran itu. Cuman perkara gara-gara saya putus sama dia itu ya karena kan nggak kuat jarak atau apalah. Dia juga udah berkorban bolak-balik ke sini. Ya banyak lah pokoknya. Demi cinta. Intinya saya itu LDR itu dari tahun 2010 putus itu pokoknya awal 2016 lah, pokoknya ada 5 tahunan ya. Cuman ketemu itu 3 kali 4 kali. Kalau dari sini sih kita kan rumah di Cicurug nih, berangkat ke Cianjur Selatan itu dari sini ke Cianjur kota ya, ini 5 jam perjalanan itu. Belum lagi dari Cianjur kota ke Cianjur Selatan itu udah 4 jam lebih. Itu dulu masih musim tuh mobil-mobil elap kayak gitu. Kita naik pakai seragam, ongkos pakai seragam juga mahal 25.000. Kalau nggak pakai seragam bisa 50.000 itu. Kalau nggak Dayak susah kan, kita jalurnya itu batu-batu doang jalannya bang. Cuman satu-satunya akses mobil itu yang ke daerah Cianjur Pagelaran itu cuman ada 4 mobil. Jadi kalau kita telat datang jam 7 pagi kita udah nggak bisa nemuin tuh cewek ke sana. Cuma intinya di sana itu rumah semua masih pada panggung, masih pada tradisional. Kalau misalnya boleh diceritain, saya pernah kena, ya pokoknya saya juga nggak mau seujon lah ke siapa-siapa gitu. Saya pernah kena akibatnya, kayak kena sihir kayak gitulah, udah. Ya intinya mah kayak yang ngeganggu ke diri saya gitu. Itu udah banyak banget lah pengalaman. Cuman saya sempat minta maaf ke dia berhubung saya yang nyakitin dia kan waktu itu. Jadi intinya buat dia kalau misalnya emang mendengar video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dulu pernah nyanyain. Semoga sekarang makin bahagia sama keluarga barunya dan anak-anaknya. Salam buat kru. Ya udah nikah. Diundang cuman saya nggak datang. Dia pernah ngomong kayak gini. Kalau misalnya nggak datang, saya nggak bakal maafin kamu. Tapi kalau dia itu pernah ngontek di komunikasi ke saya itu. Oke, nggak apa-apa, yang udah mah udah aja. Cuman kalau lebih baik datang dulu aja ke pernikahan saya. Cuman saya waktu itu berhubung masih sekolah dan susah akses. Saya jadi nggak datang. Bang, itu ceweknya lebih muda dari
Iya, lebih muda. Dia itu nikah umuran 20 tahun. Kalau tradisi di sana sih maaf ya kan orang-orang beda-beda tradisi ya. Kalau di sana itu umur 20 tahun belum nikah itu disebut perawan tua. Jadi kan kita ngejaga-jaga takut jadi aib juga di sananya. Ya kita ambil jalan terbaiknya aja. Jadi lu lepas gitu aja. Ya lepas gitu aja dia juga bisa nerima. Berhubung saya di sini selingkuh waktu itu punya 2 cewek. Emang kesalahan banyak di saya itu waktu itu. Pak Boy ya dong. Ya sekarang susah cari cewek jadi akibatnya gitu. Jadi curhat ya. Pokoknya gitu. Wah cinta pertama terima kasih. Maaf yang sebesar-besarnya. Dulu pernah sering nyanyain. Kalau suatu saat atau kapan aja kamu ngeliat video ini, semoga bahagia terus bersama keluarga barunya. Terima kasih. Mantap, ceritanya ini sangat menyayat hati ya, sangat dalam sekali. Aduh. Sabar Bang ya. Yang sabar ya Bang ya. Mungkin nanti diganti dengan yang lebih baik. Oke, mungkin video dari saya cukup sekian. Mungkin next video kita undang bintang tamu yang lain lagi yang lebih barbar lagi, dan nanti saya akan menampilkan Ongbek ya nanti ya. Ya, yang pemeran Ongbek itu yang apa, yang ketiban patung itu nanti saya tampilkan sebagai ini bintang tamu ya. Oh ya, Swadikap ya. Oh, Cipangkoa Live ya. Oh iya, nanti saya hadirkan ya. Tunggu aja video selanjutnya. Oke? Dia orang yang keren kan? Oh, keren banget ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.